sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan serta dosa yang ia lakukan di masa silam bukan cuma dihapuskan, diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha Pemurah kepada hamba-Nya. Ya. Fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ya, ketika ada dan sebab turunnya surah Az-Zumar dan surah Al-Furqan yang kita bacakan tadi adalah ketika ada seorang lelaki yang sudah sangat tua, beruban, bahkan kedua alisnya pun telah beruban, tak satu pun dosa melainkan ia pernah melakukannya di zaman atau di masa jahiliyah. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan saya? Tak satu pun dosa melainkan saya telah melakukannya. Apa kata Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya adalah utusan Allah? Orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, "Idzan, jika demikian Allah mengampuni dosa-dosamu." Ia kemudian berkata, "Wa kafarati wa jarati wa wadarati wa fajarati." Lalu bagaimana dengan dosa-dosamu yang begitu banyak ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan Allah menggantikan dengan pahala di sisinya. Maka turunlah firman Allah ayat yang kita bacakan tadi dan yang terdapat dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karenanya, kata para ulama kita, di antara dosa besar adalah ketika ada yang menganggap bahwasanya ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia kemudian berputus asa. Dan ingat, kalau seseorang telah berputus asa, maka semakin sulit untuk bertaubat. Ya, jadi kita lanjutkan ayatnya, "Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sama tadi dalam surah Al-Furqan. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dan menyuruh kita dan mengatakan, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Kembali kalian kepada Tuhan kalian. Kembali. Allah menyuruh kita, memanggil kita. Karena Allah tahu kita telah jauh berpaling dari jalan Allah. Allah menyuruh kita dan mengatakan, "Wa anibu," kembali kalian. Wa aslimu lahu, serahkan diri kalian kepada Allah min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Sebelum datang azab dan tidak ada yang mampu menolong kalian. Kemudian ayat berikutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikuti apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang satu hari di mana azab diturunkan dan kalian tidak menyadarinya. Sebelum kesempatan taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan taubat itu ditutup oleh Allah? Kapan taubat ditutup oleh Allah? Ketika nyawa telah di kerongkongan kita, tenggorokan kita. Makanya coba lihat siapa? Fir'aun. Ketika dia ditenggelamkan di lautan, ia baru berkata, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil." Ia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israil." Ia baru beriman kepada Allah padahal nyawa sudah sampai di kerongkongannya. Makanya Allah mengatakan, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Baru sekarang kau bertobat wahai Firaun, kata Allah. Al-ana, baru sekarang kau bertobat, wa qad 'asaita qablu, dan sebelumnya kau banyak bermaksiat, wa kunta minal mufsidin, dan banyak melakukan kerusakan. La haula wala quwwata illa billah. Terlambat. Makanya ketika Jibril menceritakan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tenggelamnya Firaun, apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, ketika Firaun tenggelam di lautan, saya bercepat-cepat ke dasar lautan menginjak lehernya Firaun. Saya khawatir jangan sampai ia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Ini kata Jibril alaihi salam.
Karena Jibril tahu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, saya bercepat-cepat di dasar lautan menginjak lehernya Fir'aun. Saya khawatir jangan sampai yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menyuruh kita min qabli an ya'tiyakum al'adzab baghtah, sebelum datang azab baghtah tiba-tiba. Terutama kematian kita tiba-tiba datangnya. Ya. Oleh karenanya persiapkan diri kita. Thumma wa antum la tash'urun. Kemudian kata Allah, an taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Ia baru menyesal dan mengatakan, aduhai, mengapa dulu di dunia saya lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa in kuntu laminas sakhirin, saya banyak mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muhtadin. Ini pembahasan kita kemarin. Pertanyaan yang ditanyakan oleh al-akh, ia mau berhujjah dengan takdir. Ia berkata, "Au taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muhtadin." Ya, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku hidayah, saya ini termasuk orang yang bertakwa. Au taqula hina tara al-'adzab, atau ia berkata ketika melihat azab, "Law anna li karrah." Andaikan saya diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, "Law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Saya akan termasuk orang-orang yang baik dan saleh. Namun penyesalan itu telah terlambat. Makanya sebelum itu mendatangi kita, ini kesempatan kita sekarang. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita sisa umur. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri ketika mengantar jenazah dan jenazah itu telah dimasukkan ke dalam liangnya, ia menengok sebelah kanannya ada seorang pemuda. Dia berkata, "Wahai anak muda, andaikan mayat ini diberikan kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, kira-kira apa yang dia lakukan?" Dia mengatakan, pasti dia banyak beribadah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kesempatan itu engkau dapatkan sekarang, sebelum engkau diantar dan dimasukkan ke liang seperti ini. Makanya beliau menggali di dalam kamarnya itu kuburan. Makanya sekali-sekali kita ziarah kubur. Jangan cuma ziarah mall saja. Ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Jadi beliau sengaja menggali kubur di satu tempat. Ketika beliau merasakan hatinya mulai keras, malas beribadah, beliau turun ke kuburan itu, berbaring, kemudian membaca firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai ketika kematian datang menjemput mereka, mereka baru berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk melakukan amalan saleh." Namun Allah berkata, "Kalla, sekali-sekali tidak mungkin lagi." Beliau kemudian naik dari kuburan itu dan membersihkan tubuhnya dari debu dan mengatakan, "Alhamdulillah, saya masih bisa kembali." Sebelum itu terjadi secara hakiki. Dan mau kemana kita kalau kita tidak menuju pada kematian? Berapa yang kita inginkan dan umur yang panjang? Beberapa pekan yang lalu, Raja Abdullah pada usia 90 tahun. Coba lihat. Dengan kekuasaan beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Akhirnya adalah kematian. Ujung-ujungnya adalah al-maut, kematian. Apalagi umur kita ini singkat. Kata Nabi, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik." Umur umat hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewatinya kalau sampai 60 tahun. Dan kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan dan makanya ini apa poin yang perlu kita ingatkan dan kita garis bawahi, berhati-hatilah dari dua senjata syaitan. Yang pertama, berputus asa dari rahmat Allah. Ini tadi yang telah kita sebutkan ayatnya. Karena terkadang ada orang yang mengatakan, "Wah, saya sudah kepala basah, sudah terlalu banyak dosa. Mumpung masih hidup puas-puaskan aja karena tidak mungkin lagi Allah mengampuni dosa saya." Kan begitu. Ini yang paling dicintai dan disenangi oleh syaitan. Sehingga ia semakin digelincirkan oleh syaitan. Dan ingat ayolah nanti di dalam neraka syaitan akan berkhutbah. Dan khutbahnya syaitan telah disebutkan dalam surah Ibrahim. Dan semoga kita cuma mendengarkan khutbahnya syaitan di dunia dengan membaca Al-Quran dan tidak mendengarkan khutbahnya secara langsung. Apa khutbahnya syaitan? Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, dan berkatalah syaitan ketika ia berkhutbah di hadapan pengikutnya di neraka. Karena semua penghuni neraka
Ya, mereka menuntut iblis. Dia kemudian berkata, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ini khutbahnya syaitan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah telah memberikan janji kepada kalian. Mana janji Allah? Lewat Al-Quran, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan ini pahalanya. Barang siapa yang rajin bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, di jalan Allah. Dan syaitan mengatakan wa wa'adtukum, ya, dan saya juga memberikan janji kepada kalian. Apa janji syaitan? Kalau dalam sedekah misalnya Allah memberi janji kepada kita, barang siapa yang bersedekah dilipat gandakan. Adapun syaitan, Allah mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran dan kemiskinan kalau kalian rajin bersedekah. Dan terkadang kita lebih taat kepada syaitan, takut bersedekah, ya, nanti fakir, nanti jadi miskin. Padahal tidak sejarahnya orang yang rajin bersedekah jadi miskin, bahkan semakin berkah hartanya oleh Allah. Ya, namun ini sekali lagi kita harus yakin dengan janji Allah. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kemudian kata syaitan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan saya tidak memiliki kekuasaan kepada kalian kecuali saya cuma mengajak dan kalian sendiri yang ikut kepadaku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian menyalahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, karena hari ini saya tidak mampu menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian juga tidak mampu menolong saya. Sama-sama kita bersabar di sini. Ya. Tidak mampu lagi keluar dari neraka. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi lihat kembali kepada Allah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani thumma astaghfartani ghafartu laka wa ana la ubali 'ala ma kana min." Wahai anak Adam, selama kalian memohon ampun darimu dan beristighfar kepada Aku, akan Aku ampunkan dosa-dosa kalian dan saya tidak pedulikan lagi apa yang pernah kalian lakukan di masa silam. Allahu akbar. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-samaa'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Andaikan dosamu sudah setinggi langit, kata Allah, kemudian kalian jujur bertaubat kepadaku, akan Aku ampunkan dosa-dosa kalian. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Andaikan kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, thumma astaghfartani, kemudian kalian meminta ampun dariku, walam tusyriku bi syai'an, dan kalian tidak mempersekutukanku, ataituka bi qurabiha maghfirah. Saya akan memberikan sebesar itu pula ampunanku kepada kalian. Allahu akbar. Ini haditsul qudsi. Allah yang berfirman, yang menyampaikan itu kepada kita. Jadi ini yang pertama, jangan sama sekali kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kalau kita tergelincir, bangkit kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat orang yang bertakwa bukan berarti bahwasanya dia tidak pernah lagi terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Silakan kita baca surah Al-Imran. Ketika Allah menyebutkan tentang ampunan dan surga, kata Allah, "U'iddat lil muttaqin," yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Ayat berikutnya menjelaskan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Yaitu orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau zalim pada diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru li dzunubihim, dan beristighfar dari dosa-dosanya, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak terus melakukan perbuatan dosa itu. Ayo ikhwan karim. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah. Yang pertama tadi berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah bahayanya, menunda-nunda taubat. Menunda-nunda. Ya. Ia tertipu dengan kesehatannya, yang mengatakan saya masih muda. Kata orang masa muda puas-puasin, tua kaya raya, mati masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya bertobat itu setiap saat. Setiap saat. Nabi kita yang maksum telah ada jaminan ampunan dari Allah. Setiap hari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada jaminan. Oleh karena itu hiasi diri kita dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung, kata para ulama, orang-orang yang mendapatkan pada catatan amalan kebajikan di hari kiamat banyak tertulis astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah senantiasa ingin memberikan taubatnya kepada kalian. Allah yang membukakan pintu taubatnya kepada kita. Mari kita sambut dengan ikhwah yang dengan ini insyaallah Allah akan
kehidupan kita. Karena sekali lagi dosa itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dan jiwa kita. Oleh karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "I'lamu, ketahuilah, inna lit-ta'ati, sesungguhnya ketaatan itu nuran fil qalbi, cahaya di dalam hati, wa nuran fil wajhi, mewariskan cahaya pada wajah seseorang, wa sa'atan fil rizqi, akan dilapangkan rezekinya, wa quwwatan fil jasadi, akan diberikan kekuatan pada jasadnya, wa mahabbatan 'indal khalqi, dan dicintai oleh manusia." Sebaliknya kata beliau, "Inna lil ma'siyati, sesungguhnya kemaksiatan itu sawadan fil wajhi, akan mewariskan kegelapan di wajah, wa zulmatan fil qalbi, dan kegelapan di dalam hati. Dan jika hati telah menjadi gelap, ya'udzubillah, ia akan jauh dari sumber kebahagiaan. Wa dhiqan fil rizqi, akan disempitkan rezekinya atau tidak diberkahi apa yang dia dapatkan. Wa dha'fan fil jasadi, ia akan semakin merasakan kelemahan. Wa bughdan 'indal khalqi, dan ia dibenci oleh manusia. Wa'iyadzubillah. Ayolah ikhwan karim, barakallahu fikum. Sangat indah pembahasan ini, namun waktu yang membatasi kita, dan sebagaimana perkataan para ulama, khairul kalami ma qalla wa bada, sebaik-baik nasihat itu yang ringkas tetapi padat, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, pertama ini nasihat saya tujukan pada diri pribadi kami sendiri, kemudian kita sekalian, semoga bermanfaat insyaallah, terutama di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini dan menghabiskan sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikianlah akhir dari pembahasan kita malam hari ini dan akhir pertemuan kita selama 3 hari berturut-turut. Secara pribadi kami mohon maaf jika ada kekurangan. Ini adalah keterbatasan ilmu kami, mungkin waswasah syaitan, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam surga insyaallah, sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini. Dan secara khusus kepada pengurus masjid dan ikhwah yang sebab kami bisa bersua di tempat ini, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum fi mizan hasanatikum, menjadi pemberat pada timbangan amalan kewajiban antum dan kiamat insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang bagus karena memang terkadang orang salah dalam menempatkan ucapan-ucapan yang Islami seperti Masya Allah, Subhanallah. Ya, biasanya saya berikan contoh, misalnya kalau ada sesuatu yang buruk, terkadang ada yang mengatakan Masya Allah, ini sebenarnya bukan tempatannya. Baik, saya jelaskan. Ucapan Masya Allah, Tabarakallah diucapkan ketika kita takjub dengan sesuatu. Dan ini pelajaran, ya ikhwah, ini bukan syiar bagi kelompok tertentu, tapi ini syiar kaum muslimin. Ya, kalau kita takjub dengan sesuatu, ucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah. Ya, misalnya kita takjub dengan anak kita, gemes dengan anak kita, ucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah. Kalau perlu ditambah Masya Allah, Tabarakallah. Mengapa? Karena ucapan Masya Allah ini menghindarkan anak itu dari penyakit ain. Ada yang disebut dengan al-ain. Al-ain itu adalah mata yang jahat yang bisa menimpa seseorang yang dipuji ketika tidak mengucapkan Masya Allah.
Dan Nabi mengatakan al-ainu haq, ain itu adalah sesuatu yang hak. Lau kana syai'un sabiqun lil qadri la sabaqathu al-ain. Andaikan ada sesuatu yang mendahului takdir, itulah al-ain. Bahkan dalam riwayat dikatakan al-ainu haq, ain adalah sesuatu yang hak, tudkhilul jamal al-qidar wa tudkhilun nas al-qabr. Memasukkan unta dalam belang atau panci dan memasukkan manusia ke dalam kubur. Karena unta yang terkena ain bisa sakit, disuntik ya oleh yang punya. Kemudian orang yang terkena ain bisa sakit, meninggal dunia. Ya, jadi kalau kita takjub dengan sesuatu, bahkan kepada istri kita misalnya, takjub ya dengan istri, ucapkan apa? Jangan cuma wah cantik sekali, wah jadi wah, ucapkan apa? Masya Allah. Biasakan ya ikhwan, karena kita tidak sadar terkadang ketika kita takjub kepada sesuatu dan tidak mengucapkan Masya Allah, kita yang menjadi sebab dia terkena bencana, sakit misalnya dan seterusnya. Ya, begitu pula dengan kendaraan, misalnya kita beli mobil baru misalnya, ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau antum berangkat umrah atau haji, biasanya orang Arab itu tertulis di mobilnya Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan sekedar perhiasan, agar kemudian yang melihatnya mengucapkan itu sehingga mobilnya tidak terkena air. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, di pucuk rumahnya ia tulis Masya Allah, agar orang yang melihatnya kemudian ketika kagum mengucapkan apa? Masya Allah. Dan dalilnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Dan ini juga salah satu di antara zikir yang dengannya Allah akan membukakan kepada kita pintu rezeki. Makanya salah seorang salaf mengatakan, barang siapa yang mengucapkan 4 hal yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kepadanya 4 hal. Yang pertama itu dalam surah Al-Kahfi, ya, ucapkan Masya Allah. Karena setelahnya Allah mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa 'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha hisbana. Ayat berikutnya, fa 'asa rabbi, semoga Tuhanku an yu'tiyani khairan min jannatika, memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Jadi mengembalikan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang perkataannya Nabi Nabi Yunus bin Matta yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 pada ayat yang ke-87, ya, ketika beliau berada dalam perut ikan, beliau berkata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir ini pada saat ia berdoa, dikabulkan doanya. Dengan dalil ayat berikutnya Allah mengatakan fastajabna lahu, kami mengabulkan doanya Nabi Yunus, wa najaynahu minal ghammi, dan kami keluarkan dia dari kesulitannya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan demikianlah kami menyelamatkan Nabi Yunus, tapi Allah mengatakan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini untuk kita semua. Ucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, firman Allah dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-44, wa fawwidu amri ila Allah, saya menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca ini, maka insyaallah dia akan diberikan keamanan dari musuhnya atau sesuatu yang dia takuti, ya. Makanya sebelum kita tidur, di antara zikir sebelum kita tidur ini yang dibaca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini termasuk antara zikir sebelum tidur. Biasa kita baca ini teman panjang begini. Ya, saya bismillah Allahumma yang kita hafal saja kursi dan seterusnya. Jadi itu Masya Allah. Kemudian subhanallah, subhanallah diucapkan juga pada sesuatu yang menakjubkan, ya, atau pada sesuatu yang kita ingkari untuk menunjukkan pengingkaran kita. Ya, makanya ketika Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiba-tiba Abu Hurairah bersembunyi. Ketika Nabi berjumpa dengannya, ya Abu Hurairah, mengapa engkau bersembunyi ketika berjumpa denganku? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ketika saya berjumpa dengan Anda tadi, saya dalam keadaan junub, ya, dan saya tidak mau berjumpa dengan Anda dalam keadaan tidak suci.
Apa kata Nabi? Subhanallah, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim itu bukanlah najis. Jadi Nabi mengatakan subhanallah. Maksudnya apa? Dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah sekaligus menunjukkan keheranan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masya Allah kalau kita takjub, ya begitu pula subhanallah ketika kita heran dengan sesuatu, ya, atau dan dalil yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa misalnya, subhanallah, dengan dalil firman Allah di awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, segala puji bagi Allah, itu artinya, ya. Dan ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya yang diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasul kita adalah jasad dan tubuhnya. Karena andaikan cuma ruhnya saja yang diperjalankan, maka tidak perlu di awal surah dikatakan subhanallah, karena itu adalah hal yang biasa. Tapi ini luar biasa sehingga diawali dengan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi itu penempatan apa? Masya Allah dan subhanallah. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah pada sesuatu yang ketika kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah juga bisa membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan ini sekaligus akan melahirkan di dalam hati kita ar-ridha, keridhaan dengan takdir Allah. Bahkan ada di antara para ulama, dan ini tingkatan kesabaran yang paling tinggi adalah asyukru indal musibah. Bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Orang yang bersyukur. Makanya diriwayatkan dari salah seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri, ketika anaknya meninggal dunia, beliau bahagia. Coba bayangkan, mungkin kita mengatakan, wah ini majnun, ya, masa meninggal anaknya bahagia. Mengapa? Karena sudah sampai pada tingkat syukur. Karena beliau tahu, apalagi anak kecil yang masih yang belum balik kemudian meninggal, itu akan menjadi syafaat di kiamat. Ya, dan beliau meyakini itu, ya, dan mengetahui hal tersebut, menyadari itu. Ya, walaupun tentu bersedih dengan musibah yang menimpa kita sampai kita menangis pun tidak salah, tidak dilarang. Ya, sebagaimana Nabi kita ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Sampai-sampai sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, Anda menangis. Beliau mengatakan ini adalah rahmat yang Allah berikan di dalam hati setiap hamba. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan dari ulama kita, dan saya ajukan kepada antum. Ketika Rasulullah anaknya meninggal Ibrahim, beliau menangis. Adapun Sufyan Ats-Tsauri ketika anaknya meninggal, beliau tertawa. Pertanyaan, yang mana lebih tinggi imannya kalau begitu? Tidak mungkin kita katakan Sufyan lebih tinggi imannya dari Rasulullah. Tapi bagaimana kita menjawab, ya, syubhat atau pertanyaan seperti itu? Jawabannya langsung saya jawab. Adapun Sufyan Ats-Tsauri hanya memiliki pada saat itu sifat ar-ridha, sifat ridha saja dengan takdir Allah. Adapun Rasulullah mengumpulkan dua sifat sekaligus, sifat ridha dan sifat rahmat. Ridha dengan takdir Allah dan rahmat yang Allah berikan dalam hati beliau. Ya, dan tangisan itu tidak menandakan bahwasanya kita tidak ridha dengan takdir Allah. Oleh karenanya beliau mengatakan, innal uyuna la tadma', mata kita menangis, wa innal quluba la tahzan, hati kita sedih. Wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya perpisahan dengan Muhammad Ibrahim adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Walakin akan tetap kata beliau, la naqulu illa ma yurdi rabbana, kita tidak mengucapkan perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kita menangis, ya silahkan, yang penting jangan meraung-raung menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah. Menangis, ya itu tidak mengapa insyaallah, ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalaminya. Wallahu a'lam. Biasanya itu pertanyaan nanti pulang baru teringat. Fadhal. Afwan, saya kurang jelas. Bisa di depan atau diangkat sedikit. Ya.
Masya Allah.